Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Tamara, NPM 207555047 dengan mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep akuntansi KAS, SKPD, dan BUD, akuntansi instansi pemerintah. Di mana pada prinsip pemerintah terdapat 3 prinsip yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu penerimaan kas. Yang pertama yaitu penerimaan uang disetor ke BUD. Yang kedua yaitu pengeluaran bisa melalui mekanisme LS, dan yang ketiga yaitu pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Dan terdapat 5 jenis transaksi yang terjadi pada kas. Yang pertama yaitu pembentukan UP, kedua yaitu ganti uang atau GU, ketiga yaitu tambah uang atau TU, dan yang keempat yaitu penyetoran sisa kas. Selanjutnya, istilah dalam akuntansi kas pemerintah. Yang pertama ada uang persediaan atau UP. UP yaitu uang yang diberikan kepada PA atau KPA, Kepala SKPD, untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD. Jadi, jika akuntansi umum kita mengenal dengan kas kecil seperti UP dan kas besarnya yaitu seperti BUD. UP ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran atau pembelian di SKPD. Yang kedua yaitu ganti uang atau GU. GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Jika di kas kecil umpamanya seperti pengisian kembali pada kas kecil. Dan yang ketiga yaitu tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak dan UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Yang keempat yaitu pembayaran LS atau mekanisme LS, di mana pembayaran dan pengeluarannya menggunakan uang kas dari BUD langsung. Dan yang kelima yaitu pembayaran UP atau mekanisme UP, di mana pembayaran atau pengeluarannya menggunakan UP SKPD. Terkait dengan istilah akuntansi pada kas pemerintah, ternyata untuk mendapatkan GU, TU, UP, mekanisme LS, dan mekanisme UP, SKPD harus menjalankan beberapa tahapan dengan menggunakan surat pemerintah pembayaran atau SPP terkait dengan pengeluaran yang akan dilakukan oleh SKPD. Selanjutnya yaitu jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama ada SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan, di mana bendahara pengeluaran mengajukan SPP atau UP di awal tahun setelah surat keputusan kepala daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD-nya. Tujuan SPP UP sendiri yaitu untuk mengisi UP SKPD, dan pengajuan UP sebanyak satu kali per tahun. Yang kedua yaitu SPPGU atau surat permintaan pembayaran ganti uang, di mana pada UP yang terpakai bendahara pengeluaran harus mengajukan SPPGU sejumlah yang sudah dibuatkan surat pertanggungjawabannya atau SPJ dengan penggunaan uang persediaan yang telah disediakan. Yang ketiga yaitu SPPTU atau surat permintaan pembayaran tambah uang, di mana kebutuhan mendesak. Jika UP tidak mencukupi, kita bisa mengajukan SPPTU. Dan yang keempat yaitu SPPLS atau surat permintaan pembayaran langsung, di mana SPPLS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan. SPPLS ayat kedua yaitu yang pertama SPPLS untuk gaji dan tunjangan, sedangkan SPPLS yang kedua yaitu untuk barang dan jasa. Di sini saya akan membahas materi yang kedua yaitu tentang mekanisme pembayaran belanja negara, di mana terdapat 2 komitmen yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama perjanjian atau kontrak untuk BPJ. Terdapat 5 bukti pembayaran. Yang pertama yaitu bukti pembayaran
kedua adalah kwitansi, dan ketiga surat perintah kerja, keempat surat perjanjian atau kontrak, dan yang kelima adalah surat pesanan. Dan pada penetapan keputusan terdapat dua keputusan. Yang pertama yaitu surat keputusan dan surat tugas. Di mana pada surat keputusan dan surat tugas ini terdapat tiga yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu belanja pegawai, dan yang kedua perjalanan dinas secara swakelola, dan yang ketiga yaitu belanja bansos dalam bentuk uang ke penerima. Dan terdapat jenis metode pembayaran. Yang pertama yaitu ada pembayaran langsung atau LS, di mana pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas dasar perjanjian atau kontrak melalui penerbitan SPM LS. Dan yang kedua yaitu pembayaran beban atau UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Dan pada pembahasan yang terakhir yaitu akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Seperti yang sudah kita ketahui, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Di mana belanja terbagi menjadi tiga, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Di mana pada belanja operasi terdapat belanja pegawai, belanja bunga, belanja barang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Dan pada belanja modal yaitu terkait dengan pengeluaran kas pemerintah dalam rangka untuk memperoleh aset tetap, baik berupa perbaikan jalan, kendaraan, irigasi, dan saluran air. Dan belanja tak terduga sendiri yaitu belanja untuk mengantusiasi biaya yang tidak terduga. Contohnya seperti yang dapat kita ketahui yaitu bencana alam. Di mana pada pencatatan jurnal belanja LRA sendiri yaitu belanja terdapat di debit dan estimasi perubahan sal terdapat di kredit. Belanja dapat diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Belanja sendiri yaitu pengeluaran yang melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Seperti yang kita ketahui yaitu ada contoh jurnal saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Terdapat pada tanggal 2 bulan 3 2012 dengan kode akun 11 dengan nama akun persediaan di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Dan contoh yang kedua yaitu pencatatan jurnal beban dengan mekanisme pembayarannya GU atau TU di SKPD pada tanggal 7 bulan 10 2012 dengan nama akun 9 dengan nama akunnya yaitu beban berada di debit, dengan kode akun 1 berada di kredit, dengan nama akun kas di bendahara pengeluaran, dengan kode akun 1 berada di debit dengan nama akun kas di bendahara pengeluaran, dan dengan kode akun 3 RK PPKD berada di bagian kredit. Di sini ada contoh transaksi yaitu dibayarkan gaji bulan September 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS, di mana pada pembukuan SKPD-nya yaitu dengan jurnal RA, belanja pegawai berada di debit sebesar 600 juta dan di bagian kredit ada perubahan sal sebesar 600 juta. Dan pada jurnal LO yaitu beban pegawai pada RK PPKD sebesar 600 juta. Dan pada pembukuan PPKD yaitu jurnal LO dengan RK SKPD pada kas di daerah sebesar 600 juta. Sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.